Mulut pria itu dipaksa menganga lebar. Sebuah pelindung mulut disodorkan ke dalam dengan paksa. Kemudian orang di depannya mengambil selang karet dan mendorongnya langsung masuk ke mulut pria itu. Ia berusaha melawan sekuat tenaga, namun tubuhnya terikat erat. Orang itu mendorong selang dengan keras. Selang itu menyumbat kerongkongannya. Dengan dorongan kuat sekali lagi, selang itu mencapai perutnya. Lalu orang itu menekan sebuah saklar di dekatnya. Belut-belut berhamburan melalui selang dan masuk ke dalam mulut pria itu. Ia menatap penuh kengerian, namun hanya bisa menyaksikan belut-belut itu membanjiri tubuhnya. Setelah beberapa kali tegukan, perutnya menjadi surga bagi belut-belut itu. Kemudian, mereka menunggu dengan sabar selama 6 jam penuh, membiarkan belut-belut itu bercampur sepenuhnya dengan asam lambung pria tersebut. Setelah itu, wadah khusus akan mengumpulkan beberapa tetes cairan kuning. Ketika pria itu terbangun lagi, ia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur di sebuah pusat pemulihan. Kaki kirinya dibalut gips. Apa yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi, namun perutnya benar-benar terasa tidak beres. Saat ia masih bingung, direktur pusat mengatakan kepadanya bahwa ia pingsan di pinggir jalan setelah mengalami kecelakaan mobil kemarin. Staf di pusat itu telah menyelamatkannya. Selain cedera di kakinya, segala sesuatu lain baik-baik saja. Direktur itu dengan ramah mengingatkannya untuk minum lebih banyak air agar kakinya cepat sembuh. Setelah direktur pergi, pria itu mengambil segelas air dan meminumnya hingga habis dalam sekali teguk. Namun tepat saat itu, ia melihat seekor serangga kecil di dasar gelas. Serangga itu masih hidup. Ia menggosokkannya di antara jari-jarinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun ia tidak tahu bahwa ia sudah jatuh dalam perangkap. Kemudian, pria itu berjalan-jalan di sekitar pusat pemulihan. Itu adalah tempat paling aneh yang pernah ia lihat. Beberapa orang tua sedang melakukan senam air di kolam. Beberapa tinggal di dalam alat pengukus raksasa. Bahkan lebih aneh lagi, seseorang sedang berenang di tangki air selama 3 atau 4 jam berturut-turut. Mereka tidak memakai masker oksigen. Mereka bergerak seperti ikan. Pria itu bertanya pada seorang perawat tentang hal itu. Perawat itu mengatakan air itu adalah air perih dan penuh dengan oksigen, jadi mereka tidak perlu bernapas. Pria itu tidak percaya dan pergi meninggalkannya. Namun dalam beberapa hari berikutnya, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Setelah mengobrol sebentar, hidungnya mulai berdarah. Lalu ia merasa pusing dan perlahan kehilangan kendali. Ia pingsan di tempat. Ketika terbangun lagi, direktur mengatakan kepadanya bahwa itu adalah cedera internal dari kecelakaan mobil. Untuk sembuh total, ia bisa mencoba perawatan khusus pusat tersebut. Pria itu mulai curiga. Ia telah meminum obat dan mengikuti semua instruksi, namun kesehatannya terus memburuk. Ia merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Untuk mengungkap kebenaran, ia pura-pura mengikuti rencana perawatan. Namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa kali ini nyawanya hampir melayang.